Penegakan hukum yang adil dan tepat bagi semua kalangan di Indonesia kerap dipertanyakan. Indonesia telah menerapkan konsep hukum rule of law dan telah membuat beberapa reformasi untuk memperbaiki sistem hukum. Namun, penerapan hukum rule of law di Indonesia masih dihadapi dengan beberapa masalah. Di antaranya, independensi dan kualitas lembaga peradilan yang masih rendah, hak asasi manusia yang belum optimal, dan penegakan hukum kasus-kasus mengenai korupsi belum optimal. Perlu dipahami bahwa sebuah negara yang maju tidak hanya dilihat dari segi pertumbuhan ekonomi dan infrastruktur modern, tetapi juga harus dilihat dari keberadaan kultur hukum yang berkeadilan. Namun, di Indonesia, masalah dalam sistem hukum seringkali terjadi. Salah satu penyebabnya adalah ketidakadilan dalam penegakan hukum. Terkadang, hukum di Indonesia masih cenderung diskriminatif dan hanya menguntungkan pihak yang berkuasa. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya kasus korupsi yang melibatkan pejabat negara, seringkali tidak mendapatkan hukuman yang setimpal dengan kejahatan yang mereka lakukan. Beberapa kasus pidana yang masih disepelekan oleh lembaga hukum diantaranya kasus korupsi, kasus pelecehan, kasus pencurian, kasus kekerasan seksual, dan hingga kasus teringan ialah pembuangan sampah dan pengolahan sampah yang tidak baik. Untuk itu, diingatkan lagi bahwa Undang-Undang 41 Ayat 1 memiliki hak apabila pembuangan sampah yang karena kealpaannya tidak sesuai norma, maka akan diancam pidana penjara paling lama 3 tahun dan didenda paling sebanyak 100 juta rupiah. Negara Denmark menduduki peringkat pertama sebagai negara hukum, sedangkan Indonesia menduduki peringkat 64 sebagai negara taat hukum. Untuk itu, penting sekali penguatan lembaga penegak hukum untuk meningkatkan sumber daya manusia yang bekerja di dalamnya, serta diperlukan informasi kelembagaan yang komprehensif untuk mengatasi berbagai masalah struktural. Tidak kalah pentingnya adalah peran masyarakat dalam menciptakan kultur hukum yang berkeadilan. Saya, Nadine Fajejara, calon legislator Dapil 9 Jawa Barat, akan mengajukan beberapa kebijakan dengan berpedoman kepada fungsi dan tugas DPR RI. Fungsi legislasi, upaya yang akan saya lakukan yaitu mengoptimalkan KUHP serta bekerjasama dengan instansi lembaga hukum yang memberikan sanksi apabila terjadi kesogokan atau kecurangan dalam menangani kasus harus secara adil dan jujur. Dalam fungsi pengawasan, saya akan bekerjasama dengan KPI dan Komnas HAM guna melihat kinerja lembaga penegak hukum apabila melakukan kecurangan dan memperjuangkan hak-hak manusia yang menjadi korban pidana hukum kecurangan lembaga hukum. Dalam fungsi anggaran, DPR akan mengalokasikan dananya untuk bekerjasama dengan Kominfo guna menjadi wadah edukasi yang berbasis media sosial. Dengan begitu, remaja di Indonesia akan mengenali hukum-hukum yang berkeadilan di Indonesia.